Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aninda Priska Ayu Cikita dari Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pasar modal syariah. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang pasar modal syariah, saya akan menyinggung sedikit tentang pasar modal. Kalian pasti tidak asing lagi kan dengan kata pasar modal. Nah, pasar modal syariah secara umum yaitu media atau sarana pertemuan antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi dalam rangka memperoleh modal syariah. Nah, pengertian pasar modal syariah itu sendiri adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal syariah merupakan bagian dari industri pasar modal di Indonesia. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah tidaklah berbeda dengan pasar modal pada umumnya. Namun demikian, terdapat karakteristik khusus yang terkait dengan penerapan prinsip syariah, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK dan Fatwa DSN MUI, yaitu efek dan mekanisme perdagangan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Di sini juga ada peran penting pasar modal syariah. Yang pertama yaitu sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untuk pengembangan usahanya melalui penerbitan efek atau surat berharga. Yang kedua, sebagai sarana investasi bagi investor. Pasar modal syariah bersifat universal, dapat dimanfaatkan oleh siapapun tanpa melihat latar belakang agama, suku, dan ras tertentu. Nah, mekanisme perdagangan yang bertentangan dengan prinsip syariah yaitu maisir atau kegiatan perjudian gharar, yaitu ketidakjelasan. Yang kedua, riba, yaitu mensyaratkan kelebihan pengembalian berbentuk bunga. Untuk itu, pasar modal syariah menawarkan solusi tentang efek dan mekanisme perdagangan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, landasan hukum pasar modal syariah yaitu terdiri dari Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang OJK, dan Fatwa DSN MUI. Jenis-jenis surat berharga atau efek syariah di pasar modal syariah yaitu terdiri dari yang pertama, saham syariah. Secara konsep, saham tidak bertentangan dengan prinsip syariah karena saham merupakan bukti pernyataan modal kepada perusahaan dan investor akan mendapatkan bagi hasil berupa dividen. Namun demikian, tidak semua saham dapat langsung dikategorikan sebagai saham syariah. Saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah dikarenakan oleh dua sebab, yaitu yang pertama, saham diterbitkan oleh perusahaan yang secara aktif mendeklarasikan sebagai perusahaan syariah sebagai mana tertuang dalam anggaran dasarnya. Yang kedua, saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang tidak menyatakan kegiatan usaha perusahaan sesuai syariah, namun perusahaan tersebut memenuhi kriteria syariah sehingga sahamnya dapat ditetapkan sebagai saham syariah oleh OJK atau pihak penerbit daftar efek syariah. Nah, di sini juga ada kriteria yang harus dipenuhi oleh perusahaan penerbit agar saham tersebut dapat dikatakan sebagai saham syariah. Yang pertama, kriteria kegiatan usaha. Kegiatan usaha perusahaan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu kegiatan usaha yang mengandung unsur perjudian, lembaga keuangan berbasis bunga, memproduksi atau mendistribusikan, serta memperdagangkan barang atau jasa yang haram seperti minuman keras atau barang yang bersifat mudarat atau membahayakan. Yang kedua, kriteria rasio keuangan yang terdiri atas rasio utang berbasis bunga terhadap total aset perusahaan tidak boleh lebih dari 45%. Rasio pendapatan non-halal terhadap total pendapatan perusahaan tidak boleh lebih dari 10%.
Nah, yang kedua ada sukuk. Sukuk adalah surat berharga syariah yang merupakan bukti kepemilikan yang mewakili bagian yang tidak terpisahkan atas aset tertentu yang mendasarinya, berupa aset berwujud, nilai manfaat atas aset berwujud, jasa aset dari proyek dan kegiatan investasi yang telah ditentukan. Sukuk diterbitkan dengan menggunakan berbagai pilihan akad, antara lain yaitu yang pertama, ijarah atau sewa-menyewa, yang kedua, mudharabah dan musyarakah atau kerjasama, yang ketiga, istisna, dan salam atau jual-beli dengan pemesanan. Manfaat yang akan diperoleh oleh investor sukuk dapat berupa imbalan hasil dan capital gain. Yang ketiga, reksadana syariah. Nah, reksadana syariah merupakan salah satu jenis investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi yang telah memperoleh izin dari OJK. Manajer investasi mengelola dana investor dengan cara menginvestasikan ke saham syariah, sukuk dan instrumen saham syariah lainnya seperti deposito syariah dan waran syariah. Selain itu, reksadana syariah juga mempunyai karakteristik berupa adanya pihak yang melakukan pengawasan kesyariahan serta adanya mekanisme pembersihan harta non-halal dalam dana kelolaan. Investasi di produk reksadana syariah sangat cocok bagi masyarakat yang belum mampu mengelola investasinya secara mandiri. Atau ini juga cocok untuk masyarakat yang baru dalam pasar modal syariah. Nah, yang terakhir yaitu ada jasa layanan di pasar modal syariah. Yang pertama, layanan syariah berupa sistem online trading syariah atau disingkat SHUT. Sistem ini memungkinkan investor untuk menjual dan membeli saham syariah secara online. Dalam sistem ini, investor tidak dimungkinkan untuk melakukan transaksi yang dilarang seperti margin trading berbasis riba dan short selling. Nah, yang terakhir ada jasa layanan di pasar modal syariah. Yang pertama, layanan syariah berupa sistem online trading syariah atau disingkat dengan SHOT atau SHOT. Sistem ini memungkinkan investor untuk menjual dan membeli saham syariah secara online. Dalam sistem ini, investor tidak memungkinkan untuk melakukan transaksi yang dilarang seperti margin trading berbasis riba dan short selling. Yang kedua, layanan kustodian syariah sebagai penyimpanan efek syariah. Yang ketiga, pelayanan wali amanat syariah sebagai pihak yang mewakili investor sukuk. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi pasar modal syariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.